Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari yang cerah ini, kita akan membahas tentang manajemen file. Akan tetapi, sebelum kita memulai pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing terlebih dahulu, agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pembahasan akan saya mulai dari penjelasan terlebih dahulu tentang file dan sistem komputer. File atau berkas komputer adalah identitas dari suatu data yang disimpan di dalam sistem berkas yang dapat diakses dan diatur oleh pengguna. Sebuah berkas memiliki nama yang unik dalam direktori di mana di mana ia berada. Dalam direktori di mana suatu berkas ditempatkan disebut path. File merupakan bentuk mekanisme abstrak. Karakteristik yang paling penting dari mekanisme abstrak adalah cara pemberian nama suatu objek. Ketika proses membuat suatu file, proses akan memberi sebuah nama kepada file. Ketika proses selesai, file masih ada dan bisa diakses oleh proses lain dengan menggunakan nama file tersebut. Bahasan kedua adalah macam-macam ekstensi file. Struktur file dibentuk meliputi tiga jenis, yaitu nomor satu, urutan byte yang tidak terstruktur, sistem operasi tidak tahu apa di dalamnya. Dua, file dibentuk dari urutan record, struktur internal di dalamnya. Operasi read akan membaca satu record. Operasi write akan overwrite atau append suatu record. Cocok untuk sistem operasi yang menerapkan PAN-SCAD karena ukurannya tetap. Tiga, file dibentuk dari struktur organisasi tree record. Urutan record tidak harus sama, setiap record mengandung file key pada posisi yang sama. Tree record diurutkan berdasarkan kata kuncinya. Nah, berikut adalah macam-macam ekstensi file. Tabel ragam ekstensi file. Nah, ini adalah di sini. Mari kita lihat. Contohnya adalah di sini, PNG. PNG adalah ekstensi untuk gambar. Selain PNG, untuk gambar ada JPG, kemudian ada kemudian ada PDF. Ini biasanya untuk dokumen. Selain PDF juga ada Word. Kalau Word biasanya menggunakan ekstensi .docx. Kemudian ada juga Excel. Excel menggunakan ekstensi XLS ini. Kemudian kalau database menggunakan ACC database. Ini kalau contohnya menggunakan Microsoft Access untuk database-nya. Kalau selain Microsoft Access ada juga yang contoh ini. Ini menggunakan database SQL. Itu jadi SQL terus ACPT merupakan ekstensi untuk database. Contoh ekstensi untuk database. Selain itu juga ada
Hmm, ada pet, kemudian ada reserve arts, kemudian lanjut ke pembahasan. Intinya extensive file ini banyak dan macam-macam lah, tergantung fungsi dan aplikasi untuk membukanya. Kemudian lanjut ke pembahasan mengelola file dan folder. Sistem manajemen atau operasi file dapat dilakukan dengan sistem antara lain create yang digunakan untuk membuat file, kemudian delete digunakan untuk menghapus file, open digunakan untuk membuka file, close digunakan untuk menutup file, read digunakan untuk membaca file, write digunakan untuk mengubah file, append menambah data setelah data terakhir, add attribute ini pada Unix program Mac perlu melihat atribut file terutama waktu modifikasi yang terakhir, set atribut mengubah status atribut file, kemudian rename merubah nama file. Kemudian ada Windows Explorer. Windows Explorer adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari beberapa versi sistem operasi Microsoft Word. Aplikasi ini menyediakan antarmuka grafik kepada pengguna untuk mengakses sistem berkas, baik itu sistem berkas Cakra maupun sistem berkas jaringan dan mengizinkan untuk mengontrol komputer. Windows Explorer merupakan istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan aspek manajemen berkas komputer. Dijalankan oleh proses dengan nama Explorer.exe. Proses tersebut juga menangani beberapa fungsionalitas lainnya, seperti pencarian, searching, asosiasi, asosiasi jenis ekstensi berkas, bertanggung jawab dalam menampilkan desktop, desktop, icon, wallpaper, start menu, taskbar, dan kontrol panel Windows itu sendiri sebagai pusat kontrol dan manajemen sistem operasi Windows. Jadi Windows Explorer ini adalah yang kita buka tadi. Ini adalah Windows Explorer. Nah, di sini kita dapat me- istilahnya menyeting data komputer lah, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, Windows Explorer ini juga bertanggung jawab atas desktop, ini desktop, icon, wallpaper, start menu. Nah, ini desktop, ini icon, kemudian start menu. Nah, untuk membuka Windows Explorer bisa digunakan ini atau bisa mengklik ketikkan Windows plus E. Nah, keluar di sini. Nah, kita lanjut ke pembahasan tips dan tips santai. Ada berapa shortcut atau fitur tersembunyi yang mempermudahkan kita dalam mengelola file dan folder. Ayo kita eksplorasi bersama. Nah, ini yang akan kita praktekkan pada pertemuan kali ini. Beberapa shortcut antara lain Windows E yang tadi kita gunakan untuk membuka Windows Explorer.
Ini kemudian ada lagi Ctrl plus N untuk membuka Windows baru. Jadi misal ini saya menggunakan PowerPoint. Kalau saya membuka Windows plus N, harusnya buka ke Windows baru sih. Untungnya sih Excel sih. Di Excel, Windows plus N. Nah ini gara-gara tumpuk ini. Oke lanjut. Kemudian ada Ctrl C atau copy. Ctrl C atau copy digunakan untuk menyalin file atau folder yang ada di penyimpanan. Baik itu penyimpanan C atau penyimpanan D. Bisa. Contohnya ini kita buat folder, kita buat folder. Nah, kita namai coba. Kalau coba ini kita ke Ctrl C. Kalau coba ini kita Ctrl C. Terus ini kan di dokumen. Misal kita pindah ke sini. Data D. Ctrl V. Nah, langsung muncul di sini. Coba ini. Tapi yang di sini coba yang di sini kita hilang. Coba ini. Coba yang di sini kita hilang. Terus disalin ke sini. Kemudian ada juga cut. Cut di sini berguna untuk memindah dari satu tempat ke tempat lain. Misal coba yang di sini saya hapus, hilang. Terus ini saya Ctrl X, Ctrl X, terus saya pindah ke sini, Ctrl V. Nah, ini akan pindah ke sini. Dan di dokumen tadi, di tempat asalnya cobanya menghilang. Kalau coba, folder coba menghilang. Ya, pindah ke sini kan. Kemudian selain itu ada lagi ini Ctrl V untuk paste. Jadi Ctrl V ini gabungannya sama Ctrl Ctrl C atau Ctrl X tadi. Jadi misal dapat filter lagi. Hah?
Tadi kan kita menggunakan kontrol C kan. Terus kita pindah ke sini lah. Untuk mempastenya bisa menggunakan ini, atau bisa menggunakan kontrol V ya. Sama juga dengan ji- sama juga jika kita menggunakan kontrol X atau K tadi, kontrol X, terus kita pindah ke data di sini, bisa menggunakan ini, nah, atau kita bisa menggunakan ini kontrol V. Hmm, Tadi kan tadi kan kontrol kontrol X bisa dipindah ke kontrol D menggunakan kontrol V ini. Berpindah. Yang di sini udah tidak ada. Kemudian lanjut Ctrl Shift N membuat folder baru. Jadi tadi kan kita membuat dengan cara gini kan. Nah, ini sebenarnya ya bisa-bisa saja, tapi menggunakan yang Ctrl Shift N tadi akan bisa menjadikan lebih efisien atau lebih cepat. Ctrl Shift N. Nah, langsung itu namanya stop. Itu untuk membuat folder baru. Kemudian ada lagi Ctrl Fn plus F2. Nah, Fn plus F2 ini digunakan untuk merubah nama file ataupun folder. Contohnya kita ubah menjadi kita ubah namanya kan Fn F2. Ubah nama. Untuk mengubah nama ini sebenarnya ada lagi caranya, yaitu di sini, ya, rename. Hmm. Sebenarnya sama aja, tapi menggunakan Fn plus F2 akan menjadikan lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian ada lagi Fn F3 mencari folder file.
Mencari folder file. Misal kita buat di sini satu folder dengan nama cari folder. Nah, ya kita pencet Fnm plus F3 akan langsung ke sini. Coba kita ketik cari, ini langsung muncul beserta letaknya di directory D. Jadi misal folder ini ada di dalam folder lainnya, maka akan terlihat di sini. Kemudian kita lanjutkan, ada lagi Ctrl Z, untuk Ctrl Y, redo. Ini misal kita coba. Nah, kita buat folder, terus kita ganti namanya lagi, ganti. Kalau di kalau di kontrol Z, nah maka akan menghilang. Coba lagi. Nah, misal, bentar. Misal nih folder 6 ini kita namai Ctrl F2, jadi ganti gini kan. Terus kita Ctrl Z, maka akan berubah menjadi ini. Tapi kalau di Ctrl Y, nah berubah lagi kan. Nah ini fungsinya biasanya digunakan untuk di Word ataupun di Excel juga bisa. Misal saya ngetik di sini, nah di sini ada rumus, terus saya misal salah ketik ke 9 gini. Kan hasilnya kan berubah kalau di Ctrl Z. Nah, tapi kalau di Ctrl V lagi maka akan berubah. Kemudian oke, cukup itu. Jikalau begitu, coba kalian praktekkan untuk yang shortcut-shortcut tadi. Ini kemudian kalian buat ke satu video at- atau apa gitu. Kalian upload ke YouTube.
Kemudian linknya langsung kirim ke sini, ke WA saya. Kemudian ada tugas lagi untuk untuk memastikan kalian tadi menyimak, silakan kalian buat paper mengenai atau resume mengenai eh, manajemen file ke dalam Word dengan menggunakan Word, kirim dengan format hmm, kelas, absen, kemudian nama. Oke, sekian. Jika ada yang ditanyakan, langsung melalui chat. Saya tunggu 5 menit. Atau jika tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja sampai di sini dengan doa penutup. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kali ini, semoga kita akhiri dengan doa penutup. Semoga apa yang kita dapat kali ini dapat berguna untuk kedepannya. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, kalau begitu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.